Di dalam Al-Quranul Karim, kitab suci yang tiada keraguan di dalamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan nama-nama para hambanya yang terpilih, para nabi dan rasul yang diutus sebagai pembawa cahaya petunjuk bagi umat manusia. Di antara mereka yang dimuliakan, tersebutlah nama seorang nabi yang sabar dan mulia, Nabi Ilyasa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk menegaskan kedudukannya di antara para nabi. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain, di masanya. Quran Surah Al-An'am, ayat 86. Allah juga menyebutnya di antara hamba-hambanya yang terbaik. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Quran Surah Sad, ayat 48. Kisah Nabi Ilyasa alaihissalam adalah jalinan tak terpisahkan dari perjuangan dakwah pendahulunya, seorang nabi yang gagah berani dalam menentang kemusyrikan, yaitu Nabi Ilyas alaihissalam. Al-Kisah, pada masa itu, negeri Syam, khususnya di kota Ba'labak, dipenuhi oleh kaum Bani Israel yang telah jauh tersesat dari jalan lurus. Mereka kembali berpaling dari ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan para nabi sesudahnya. Hati mereka telah tertawan oleh sebuah berhala besar yang mereka sembah dengan penuh ketundukan, berhala yang mereka namai Baal. Raja dan seluruh rakyatnya tenggelam dalam penyembahan patung tersebut, mempersembahkan kurban dan memohon pertolongan kepadanya, melupakan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Di tengah kegelapan inilah Nabi Ilyas alaihissalam diutus. Dengan seruan yang tegas, beliau mengajak mereka kembali menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan Baal. Namun, seruannya hanya dibalas dengan penolakan, cemoohan, dan bahkan ancaman pembunuhan dari raja mereka yang zalim. Akibat penentangan yang begitu hebat, Nabi Ilyas alaihissalam terpaksa melarikan diri dan bersembunyi dari kejaran kaumnya. Dalam pelariannya inilah takdir mempertemukan beliau dengan sebuah takdir baru yang akan melanjutkan risalah kenabian. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh para ahli sejarah Islam, termasuk Imam Ibnu Katsir yang menukil dari riwayat-riwayat terdahulu, Nabi Ilyas alaihissalam sampai di sebuah rumah sederhana. Di dalam rumah itu, tinggallah seorang perempuan bersama putranya yang masih sangat muda. Anak muda inilah yang bernama Ilyasa. Saat Nabi Ilyas alaihissalam tiba, Ilyasa sedang terbaring dalam keadaan sakit parah, tubuhnya lemah tak berdaya hingga mendekati ajal. Ibu Ilyasa, seorang wanita yang baik hati, menyambut Nabi Ilyas alaihissalam dan memberinya tempat untuk berlindung, tanpa mengetahui bahwa tamu yang dihadapannya adalah seorang utusan Allah. Melihat kebaikan hati sang ibu dan kondisi putranya yang kritis, Nabi Ilyas alaihissalam mengangkat tangannya, berdoa dengan penuh kehusyukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kesembuhan bagi anak itu. Maka, dengan izin Allah yang Maha mengabulkan doa, keajaiban pun terjadi. Penyakit yang menggerogoti tubuh Ilyasa seketika diangkat oleh Allah. Ia bangkit dalam keadaan sehat walafiat, seakan-akan tidak pernah ditimpa sakit sebelumnya. Semenjak peristiwa mukjizat tersebut, Ilyasa muda tumbuh menjadi seorang murid yang paling setia bagi Nabi Ilyas alaihissalam. Ia tidak pernah berpisah dari gurunya. Kemanapun Nabi Ilyas alaihissalam pergi untuk berdakwah atau bersembunyi, Ilyasa senantiasa menyertainya. Dari beliaulah Ilyasa mempelajari wahyu Allah, mendalami isi kitab Taurat yang asli, dan menyerap ilmu serta hikmah kenabian. Ia menjadi saksi atas perjuangan, kesabaran, dan keteguhan iman Nabi Ilyas alaihissalam dalam menghadapi kaumnya yang durhaka. Hingga tiba saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk mengangkat Nabi Ilyas alaihissalam ke sisinya. Setelah sang guru menyelesaikan tugasnya di dunia, Allah tidak membiarkan Bani Israel tanpa seorang pembimbing. Allah mewahyukan kenabian kepada murid yang telah dipersiapkan, Ilyasa bin Ahtub, untuk melanjutkan tongkat estafet dakwah. Kini, Ilyasa alaihissalam mengemban amanah agung, menyeru Bani Israel untuk kembali ke jalan Allah, mengikuti syariat yang telah diturunkan, dan meninggalkan segala bentuk kemusyrikan yang telah menjerumuskan mereka ke dalam jurang kehancuran. Demikianlah babak baru perjuangan seorang nabi dimulai, di atas fondasi yang telah dibangun oleh pendahulunya yang mulia. Di dalam hamparan sejarah para nabi yang diabadikan oleh Al-Quran, tersebutlah nama-nama hamba pilihan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka adalah lentera penerang bagi umat manusia di tengah gulita kejahiliahan. Di antara para nabi yang agung itu, Allah menyebut nama seorang hamba yang saleh dan sabar, Nabi Ilyasa alaihissalam. Keberadaannya ditegaskan langsung oleh Allah di dalam kitabnya yang mulia sebagai sosok yang ditinggikan derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain, di masanya." Quran Surah Al-An'am, ayat 86. Dalam ayat lain, Allah kembali menyebut namanya bersama para nabi lainnya sebagai bagian dari hamba-hamba terbaik pilihannya. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Quran Surah Sad, ayat 48. Kisah Nabi Ilyasa alaihissalam tidak dapat dipisahkan dari perjuangan Nabi Ilyas alaihissalam, nabi yang mendahuluinya. Imam Ibnu Katsir, dalam kitabnya, menguraikan bahwa awal mula kisah Ilyasa terjalin erat dengan ujian yang menimpa Nabi Ilyas alaihissalam. Pada masa itu, Bani Israel yang mendiami wilayah Syam, khususnya kota Ba'labak, telah terjerumus sangat dalam ke lembah kemusyrikan. Mereka berpaling dari ajaran tauhid yang lurus dan menyembah sebuah berhala besar yang mereka beri nama Baal. Raja Ahab dan seluruh rakyatnya begitu taklid dalam penyembahan berhala ini, bahkan menamai kota utama mereka Ba'labak sebagai bentuk pengagungan terhadapnya. Nabi Ilyas alaihissalam diutus untuk meluruskan penyimpangan ini. Dengan penuh keberanian, beliau menyeru kaumnya untuk meninggalkan Baal dan kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Namun, dakwahnya disambut dengan penolakan keras dan permusuhan sengit. Sang raja yang zalim, yang telah dibutakan oleh kekuasaan dan kesesatan, justru memerintahkan penangkapan dan pembunuhan terhadap Nabi Ilyas alaihissalam. Akibat ancaman tersebut, Nabi Ilyas alaihissalam terpaksa menyelamatkan diri dan hidup dalam persembunyian, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dalam perjalanan inilah, takdir Allah menuntun langkahnya menuju sebuah rumah yang sederhana. Menurut riwayat yang dikutip oleh Ibnu Katsir, rumah tersebut dihuni oleh seorang wanita tua yang baik hati bersama putranya. Anak laki-laki inilah yang bernama Ilyasa bin Ahtub. Saat Nabi Ilyas alaihissalam tiba, beliau mendapati sang anak, Ilyasa, tengah terkulai lemah tak berdaya. Ia sedang menderita sakit yang sangat parah, yang membuatnya berada di ambang kematian. Ibu Ilyasa, meskipun hidup dalam kesederhanaan dan tengah dirundung duka karena kondisi putranya, tetap menunjukkan akhlak yang mulia. Ia menyambut Nabi Ilyas alaihissalam dengan ramah dan memberinya tempat untuk berlindung dan beristirahat. Melihat kebaikan sang ibu dan kondisi putranya yang kritis, hati Nabi Ilyas alaihissalam tergerak. Beliau kemudian mengangkat kedua tangannya, berdoa dengan penuh kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon agar Allah berkenan mengangkat penyakit dari tubuh Ilyasa dan mengembalikannya pada kesehatan. Dengan izin Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, doa tulus seorang nabi pun dikabulkan. Sebuah keajaiban terjadi di hadapan mata mereka. Penyakit parah yang telah lama menggerogoti tubuh Ilyasa seketika lenyap. Ia yang tadinya terbaring lemah, bangkit dengan tubuh yang sehat dan bugar seolah-olah tidak pernah ditimpa penyakit apapun. Peristiwa ajaib ini meninggalkan kesan yang amat mendalam di hati Ilyasa dan ibunya. Sejak saat itu, Ilyasa muda menjadi pengikut yang paling setia bagi Nabi Ilyas alaihissalam. Ia tak pernah lagi berpisah dari sisinya. Kemanapun Nabi Ilyas pergi untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Ilyasa senantiasa menyertainya, menjadi murid sekaligus pembantunya. Dari Nabi Ilyas alaihissalam, Ilyasa mempelajari wahyu Allah, mendalami ajaran Taurat yang murni, serta menyerap ilmu, hikmah, dan akhlak kenabian. Ia menyaksikan secara langsung betapa gigih dan sabarnya sang guru dalam menghadapi kaum yang membangkang. Ia tumbuh di bawah bimbingan langsung seorang utusan Allah, mempersiapkan dirinya untuk sebuah amanah besar yang belum ia sadari. Waktu terus berjalan hingga tiba saatnya Allah berkehendak untuk mengakhiri tugas Nabi Ilyas alaihissalam di dunia dan mengangkatnya ke sisinya dalam sebuah peristiwa yang luar biasa. Setelah kepergian gurunya, kaum Bani Israel kembali berbuat kerusakan dan menyembah berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya tidak membiarkan mereka tanpa petunjuk. Maka, Allah memilih murid setia Nabi Ilyas, yakni Ilyasa alaihissalam, untuk melanjutkan risalah kenabian.
Allah menganugerahkannya wahyu dan mengangkatnya menjadi seorang nabi. Dengan demikian, dimulailah babak baru perjuangan dakwah di tengah Bani Israel, yang kini diemban di pundak Nabi Ilyas alaihissalam, sang pewaris sejati ajaran Tauhid. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Ilyas alaihissalam ke sisinya, risalah kenabian tidaklah terputus. Allah, dengan rahmat-Nya yang tak terhingga, tidak membiarkan Bani Israel tenggelam dalam kesesatan tanpa seorang pembimbing. Amanah suci itu kini diwariskan kepada muridnya yang paling setia, seorang hamba yang telah dipersiapkan melalui bimbingan langsung, yaitu Nabi Ilyas alaihissalam. Namanya diabadikan oleh Allah di dalam kitabnya yang mulia sebagai seorang nabi pilihan dan termasuk hamba-hamba yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain, di masanya." Quran Surah Al-An'am, ayat 86. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Quran Surah Sad, ayat 48. Imam Ibnu Katsir, dalam menuturkan kisah beliau, menjelaskan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam mewarisi misi kenabian dalam kondisi yang unik. Setelah mukjizat agung yang diperlihatkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam, ketika api dari langit menyambar kurban dan membuktikan kekuasaan Allah, banyak dari kalangan Bani Israel yang kembali kepada ajaran Tauhid. Mereka meninggalkan penyembahan berhala Baal dan kembali menjalankan syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam kitab Taurat. Nabi Ilyas alaihissalam memulai dakwahnya di tengah-tengah kaum yang pada awalnya menunjukkan ketaatan. Beliau senantiasa mengingatkan mereka untuk tetap istiqomah di atas jalan yang lurus. Beliau membimbing mereka dengan hukum-hukum Allah, mengajarkan hikmah, dan menyeru mereka untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, terutama nikmat petunjuk setelah kesesatan. Selama masa kepemimpinan rohani Nabi Ilyas alaihissalam, Bani Israel hidup dalam keadaan yang relatif damai dan taat. Mereka menghormati dan memuliakan nabinya, serta menjadikan beliau sebagai hakim dan penasihat dalam segala urusan mereka. Seruan untuk istiqomah dan peringatan terhadap kemaksiatan. Dakwah Nabi Ilyas alaihissalam berpusat pada pemeliharaan iman dan syariat. Berbeda dengan Nabi Ilyas alaihissalam yang harus berkonfrontasi langsung dengan penyembahan berhala yang masif, tugas utama Nabi Ilyas alaihissalam adalah menjaga agar kaumnya tidak kembali terjerumus ke dalam lubang yang sama. Seruan beliau dapat dirangkum dalam beberapa poin utama. Mengajak untuk konsisten dalam bertauhid, beliau tanpa lelah mengingatkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan segala bentuk penyembahan kepada selainnya adalah kezaliman yang besar. Beliau mengikis sisa-sisa keyakinan syirik yang mungkin masih tersembunyi di hati mereka. Beliau menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan syariat Nabi Musa alaihissalam. Beliau memastikan bahwa hukum-hukum Allah, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, interaksi sosial, maupun jinayat hukum pidana, ditegakkan dengan adil di tengah-tengah mereka. Seiring berjalannya waktu dan bergantinya generasi, kecenderungan manusia untuk melupakan dan kembali kepada kemaksiatan mulai muncul. Kaum Bani Israel mulai menunjukkan tanda-tanda pembangkangan. Mereka mulai melakukan perbuatan-perbuatan zalim, berlaku tidak adil, dan memperturutkan hawa nafsu mereka. Nabi Ilyas alaihissalam dengan tegas memperingatkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut akan mengundang kembali murka Allah, sebagaimana yang telah menimpa nenek moyang mereka. Sebagaimana dicatat oleh para sejarawan, termasuk Ibnu Katsir, masa dakwah Nabi Ilyas alaihissalam sangatlah panjang. Selama beliau hidup, beliau berhasil menjaga stabilitas iman kaumnya. Namun, seiring waktu, benih-benih perpecahan dan kedurhakaan mulai tumbuh kembali. Kaum Bani Israel kembali terpecah belah. Sebagian dari mereka tetap berpegang teguh pada ajaran Nabi Ilyas alaihissalam, namun sebagian besar lainnya mulai menentangnya. Mereka merasa bosan dengan aturan-aturan syariat dan merindukan kebebasan tanpa batas yang ditawarkan oleh hawa nafsu. Mereka kembali melakukan dosa-dosa besar, menindas kaum yang lemah, dan secara perlahan mulai melupakan ajaran Nabi mereka. Nabi Ilyas alaihissalam terus berdakwah dengan penuh kesabaran. Beliau tidak pernah berhenti menyeru mereka, baik yang taat maupun yang durhaka. Kepada yang taat, beliau memberikan kabar gembira tentang surga dan keridaan Allah. Kepada yang durhaka,
beliau memberikan peringatan keras ancaman tentang azab dan kehancuran yang akan menimpa jika mereka tidak segera bertaubat. Sayangnya, Al-Quran tidak merinci mukjizat spesifik yang diberikan kepada Nabi Ilyas alaihissalam, namun para ulama tafsir meyakini bahwa beliau pun dikaruniai berbagai keajaiban untuk menguatkan risalahnya, sebagaimana nabi-nabi Bani Israel lainnya. Ada riwayat-riwayat meskipun bukan dari Al-Quran atau hadits yang sahih, melainkan dari sumber Israiliyat yang menyebutkan beberapa mukjizat seperti menghidupkan orang mati dengan izin Allah dan menyembuhkan penyakit. Namun, inti dari dakwahnya tetaplah seruan kepada tauhid dan syariat. Hingga akhir hayatnya, Nabi Ilyas alaihissalam telah menunaikan amanahnya dengan sempurna. Beliau telah menjadi penjaga cahaya petunjuk setelah kepergian gurunya. Namun, setelah beliau wafat, kondisi Bani Israel memburuk dengan sangat cepat. Kekacauan merajalela, kezaliman menjadi pemandangan umum, dan mereka kembali menyembah berhala secara terang-terangan. Masa setelah Nabi Ilyas alaihissalam adalah salah satu periode tergelap dalam sejarah Bani Israel, di mana para nabi setelahnya diutus dalam kondisi kaum yang sudah sangat rusak, yang puncaknya adalah mereka berani membunuh para nabi utusan Allah. Dakwah Nabi Ilyas alaihissalam adalah pelajaran tentang pentingnya menjaga hidayah dan bahayanya merasa puas diri dalam ketaatan, karena kelengahan sedikit saja dapat membuat sebuah kaum kembali terperosok ke dalam jurang kesesatan yang sama. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan Nabi Ilyas alaihissalam sebagai salah seorang hambanya yang terbaik dan ditinggikan derajatnya. Meskipun Al-Quran tidak merinci kisah dakwahnya secara mendalam, penyebutan namanya di antara para nabi besar menegaskan kedudukannya yang agung di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain, di masanya." Quran Surah Al-An'am, ayat 86. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Kisah Al-Anbiya, Kisah Para Nabi, menjelaskan bahwa kisah Nabi Ilyas alaihissalam dimulai dengan sebuah keajaiban besar yang terjadi di tengah ujian berat di masa kecilnya. Peristiwa inilah yang menjadi fondasi bagi perjalanannya menuju kenabian. Ujian pertama yang terkait dengan Nabi Ilyas alaihissalam sejatinya adalah ujian yang menimpa orang tuanya. Al-Kisah, ketika Nabi Ilyas alaihissalam melarikan diri dari kejaran Raja Ahab yang zalim dan kaumnya yang musyrik, beliau mencari perlindungan di sebuah rumah sederhana. Di rumah itulah tinggal seorang anak laki-laki bernama Ilyas, yang sedang menderita sakit parah hingga berada di ambang kematian. Orang tuanya telah berupaya sekuat tenaga, namun tak ada tabib yang mampu menyembuhkannya. Keputusasaan dan kesedihan menyelimuti rumah tangga tersebut. Di tengah ujian berat inilah pertolongan Allah datang dalam wujud Nabi Ilyas alaihissalam. Melihat kondisi Ilyas yang kritis dan kebaikan hati ibunya yang telah memberinya perlindungan, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa dengan penuh kehusyukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon agar Allah mengangkat penyakit dari anak itu. Maka, dengan izin Allah yang Maha Penyembuh, doa tersebut dikabulkan. Penyakit yang menggerogoti tubuh Ilyas seketika lenyap, dan ia bangkit dalam keadaan sehat sempurna. Keajaiban ini bukan hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga mengikat hatinya untuk selamanya kepada jalan para nabi. Setelah diangkat menjadi nabi untuk melanjutkan dakwah Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas menghadapi ujian yang berbeda. Ujiannya adalah memimpin Bani Israel, kaum yang terkenal mudah berbolak-balik hatinya. Meskipun pada awalnya mereka taat, seiring berjalannya waktu, banyak di antara mereka yang kembali melakukan kemaksiatan dan melupakan ajaran Allah. Di tengah ujian dalam membimbing kaum yang keras kepala inilah, Allah menganugerahkan beliau berbagai mukjizat sebagai bukti kebenaran risalahnya dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Para ahli sejarah dan tafsir, termasuk Imam Ibnu Katsir, sering menukil riwayat-riwayat dari tradisi Ahlul Kitab, dikenal sebagai Israiliyat, yang menceritakan keajaiban-keajaiban Nabi Ilyas alaihissalam. Riwayat-riwayat ini, meskipun bukan berasal dari Al-Quran atau hadits, dapat diambil sebagai ibrah pelajaran tentang bagaimana Allah menolong para nabinya di tengah kesulitan. Dikisahkan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam tiba di sebuah kota, dalam riwayat disebut Yeriho, di mana penduduknya datang mengadu kepadanya. Mereka diuji dengan sumber air yang tercemar.
Airnya terasa pahit dan menyebabkan tanah di sekitarnya menjadi tidak subur serta sering menyebabkan keguguran pada wanita dan ternak mereka. Ini adalah ujian ekonomi dan sosial yang berat bagi seluruh penduduk kota. Mendengar keluhan mereka, Nabi Ilyas alaihissalam menunjukkan sebuah solusi yang di luar nalar manusia. Beliau meminta dibawakan sebuah mangkuk baru yang diisi dengan garam. Kemudian, beliau mendatangi sumber mata air tersebut dan menumpahkan garam itu ke dalamnya seraya berkata atas nama Allah. Dengan izin Allah, keajaiban pun terjadi. Air yang tadinya pahit dan membawa penyakit seketika menjadi tawar, murni, dan menyuburkan. Sejak hari itu, sumber air tersebut menjadi berkah bagi seluruh penduduk, dan tanah mereka kembali subur. Mukjizat ini adalah jawaban langsung atas ujian kekurangan air bersih dan pangan yang mereka hadapi. Dalam riwayat lain yang sangat menyentuh, dikisahkan tentang seorang janda dari salah seorang pengikut Nabi yang saleh. Setelah suaminya wafat, ia terlilit utang yang besar. Ujian datang ketika penagih utang mengancam akan mengambil kedua putranya untuk dijadikan budak sebagai ganti pembayaran utang. Sang janda menangis dalam keputusasaan dan datang memohon pertolongan kepada Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas bertanya, "Apa yang engkau miliki di rumahmu?" Wanita itu menjawab, "Aku tidak punya apa-apa lagi, kecuali sebuah bejana kecil berisi sedikit minyak." Kemudian, Nabi Ilyas alaihissalam memberikan instruksi ajaib. "Pergilah, pinjamlah bejana-bejana kosong dari semua tetanggamu, jangan meminjam sedikit. Masuklah ke dalam rumah, tutuplah pintu, lalu tuangkanlah minyak dari bejanamu itu ke dalam semua bejana kosong yang telah kau kumpulkan." Meskipun terdengar mustahil, wanita itu taat. Ia mengumpulkan banyak sekali bejana kosong. Lalu, di dalam rumahnya, ia mulai menuangkan minyak dari bejananya yang kecil itu. Keajaiban terjadi di hadapannya, minyak itu terus mengalir tanpa henti, mengisi satu persatu bejana kosong hingga semuanya penuh. Minyak di bejana aslinya baru berhenti mengalir setelah tidak ada lagi wadah kosong yang tersisa. Nabi Ilyas alaihissalam kemudian berkata, "Sekarang pergilah, juallah minyak itu, bayarlah utangmu, dan sisa hasilnya cukuplah untuk menghidupi engkau dan anak-anakmu." Melalui mukjizat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menyelamatkan kedua anak janda itu dari perbudakan, tetapi juga memberinya modal untuk memulai hidup baru. Ini adalah bukti nyata bahwa di tengah ujian kemiskinan dan keputusasaan yang paling pekat sekalipun, pertolongan Allah bagi hambanya yang beriman dapat datang dari arah yang tak pernah disangka-sangka. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa ujian dan keajaiban adalah dua sisi yang tak terpisahkan dalam perjalanan para nabi. Ujian berfungsi untuk menguji keimanan, sementara keajaiban datang sebagai peneguh, bukti kekuasaan Allah, dan rahmat bagi mereka yang sabar dan tetap memohon pertolongan kepadanya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan nama Nabi Ilyas alaihissalam di antara jajaran para nabi dan rasul yang mulia. Ia digolongkan sebagai hamba pilihan yang dilebihkan derajatnya dan termasuk orang-orang terbaik. Firman Allah ini menjadi landasan utama bagi umat Islam untuk meyakini kenabian dan kemuliaan beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain, di masanya." Quran Surah Al-An'am, ayat 86. Dan di ayat lain, "Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik." Quran Surah Sad, ayat 48. Meskipun Al-Quran tidak merinci kisah perjalanan dakwah atau mukjizat Nabi Ilyas alaihissalam secara spesifik, para ulama ahli sejarah dan tafsir, seperti Imam Ibnu Katsir, telah mengumpulkan berbagai riwayat untuk melengkapi gambaran tentang kehidupan beliau. Imam Ibnu Katsir, dalam kitabnya, menjelaskan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam dikaruniai berbagai mukjizat oleh Allah sebagai bukti kebenaran risalahnya dan sebagai rahmat bagi kaumnya. Kebanyakan rincian mukjizat ini dinukil dari tradisi Ahlul Kitab, dikenal sebagai Israiliyat, yang dapat diambil sebagai ibrah atau pelajaran berharga tentang kekuasaan Allah yang tak terbatas. Mukjizat pertama yang berkaitan erat dengan kehidupan Nabi Ilyas alaihissalam adalah peristiwa yang terjadi pada dirinya sendiri saat masih kecil. Sebagaimana telah diriwayatkan, Nabi Ilyas alaihissalam,
dalam pelariannya dari raja yang zalim, berlindung di sebuah rumah. Di rumah itulah, Ilyasa kecil sedang terbaring sakit parah, nyawanya berada di ujung tanduk, dan semua harapan orang tuanya seakan telah pupus. Atas kebaikan hati ibu Ilyasa yang telah memberinya tempat berlindung, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa dengan penuh kehusyukan kepada Allah, memohon kesembuhan bagi anak tersebut. Dengan izin Allah yang maha mengabulkan doa, doa itu dijawab. Ilyasa yang semula sekarat, seketika bangkit dalam keadaan sehat walafiat. Peristiwa luar biasa ini bukan sekadar mukjizat kesembuhan biasa, ia adalah mukjizat yang membentuk takdir seorang nabi. Kesembuhan ajaib ini menjadi titik awal dari hubungannya yang mendalam dengan Nabi Ilyas alaihissalam dan jalan kenabian yang akan diembannya kelak. Setelah diangkat menjadi nabi, Nabi Ilyas alaihissalam melanjutkan dakwah di tengah Bani Israel. Suatu ketika, beliau tiba di sebuah kota, yang dalam riwayat lama disebut sebagai kota Yeriho. Penduduk kota itu datang mengeluh kepadanya tentang kondisi sumber air utama mereka. Air dari mata air tersebut terasa pahit, tidak layak minum, dan menyebabkan tanah di sekitarnya menjadi tidak produktif. Lebih dari itu, air tersebut diyakini membawa dampak buruk, menyebabkan para wanita sering mengalami keguguran. Menghadapi masalah yang menimpa seluruh komunitas ini, Nabi Ilyas alaihissalam tidak menggunakan cara-cara biasa. Beliau meminta penduduk untuk membawakannya sebuah mangkuk baru yang belum pernah dipakai, lalu mengisinya dengan garam. Kemudian, beliau berjalan menuju hulu mata air tersebut. Di hadapan orang banyak, beliau menuangkan garam dari mangkuk itu langsung ke sumber air seraya berdoa kepada Allah dan menyatakan bahwa atas perintahnya, air itu telah disembuhkan. Seketika, sebuah keajaiban besar terjadi. Air yang tadinya pahit dan beracun berubah menjadi tawar, jernih, dan segar. Sejak saat itu, mata air tersebut menjadi sumber kehidupan bagi penduduk. Tanah di sekitar mereka kembali subur, dan dampak buruk yang ditimbulkannya pun lenyap. Mukjizat ini menunjukkan bahwa Allah berkuasa mengubah sifat suatu benda dan menghilangkan mudarat menjadi manfaat melalui tangan hamba pilihannya. Salah satu mukjizat Nabi Ilyas alaihissalam yang paling terkenal dan menyentuh adalah ketika beliau menolong seorang janda yang saleh. Wanita ini adalah istri dari salah seorang pengikut Nabi yang telah meninggal dunia dan meninggalkan utang yang belum terbayar. Sang penagih utang datang dengan kejam, mengancam akan mengambil kedua putra janda tersebut sebagai budak untuk melunasi utang ayahnya. Dalam keadaan panik dan putus asa, janda itu mendatangi Nabi Ilyas alaihissalam, menceritakan nasibnya sambil berlinang air mata. Nabi Allah itu bertanya dengan tenang, "Apa yang tersisa di rumahmu?" Wanita itu menjawab dengan sedih, "Wahai Nabi Allah, aku tidak memiliki apapun lagi, kecuali sebuah bejana kecil yang hanya berisi sedikit minyak." Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam memberinya petunjuk yang ajaib. "Pulanglah, dan pinjamlah bejana-bejana kosong dari semua tetanggamu. Kumpulkan sebanyak mungkin, jangan hanya sedikit. Setelah itu, masuklah ke dalam rumahmu bersama kedua putramu, tutup pintunya rapat-rapat. Lalu, mulailah menuangkan minyak dari bejanamu yang kecil itu ke dalam semua bejana kosong yang telah kau kumpulkan." Meski terdengar tidak masuk akal, wanita itu menaruh kepercayaan penuh pada Nabi Allah. Ia melakukan persis seperti yang diperintahkan. Ia meminjam puluhan bejana kosong dari para tetangganya. Lalu, bersama kedua putranya di dalam rumah yang tertutup, ia mulai menuangkan minyak dari bejana kecilnya. Dengan kekuasaan Allah, minyak itu terus mengalir tanpa henti. Setiap kali satu bejana terisi penuh, putranya akan menyodorkan bejana kosong lainnya. Proses ini terus berlanjut hingga semua bejana yang mereka kumpulkan terisi penuh dengan minyak. Minyak itu baru berhenti mengalir ketika sudah tidak ada lagi bejana kosong yang tersisa. Dengan penuh sukacita, ia kembali melapor kepada Nabi Ilyas alaihissalam. Sang Nabi kemudian berkata, "Sekarang, pergilah, juallah semua minyak itu. Gunakan uangnya untuk membayar lunas seluruh utangmu, dan sisa uangnya dapat engkau gunakan untuk menghidupi dirimu dan kedua putramu." Mukjizat ini tidak hanya menyelamatkan kedua anak itu dari ancaman perbudakan, tetapi juga mengangkat keluarga tersebut dari jurang kemiskinan. Ini adalah bukti nyata bahwa pertolongan Allah melalui para nabinya datang sebagai solusi langsung atas kesulitan umat yang beriman.
Setiap mukjizat yang Allah tampakkan melalui Nabi Ilyas alaihissalam bukanlah pertunjukan kekuatan, melainkan manifestasi dari rahmat dan kekuasaan Allah untuk meneguhkan kebenaran, menolong yang lemah, dan membuktikan bahwa hanya kepadanya lah seharusnya segala permohonan dan harapan digantungkan. Al-Quranul Karim mengabadikan nama Nabi Ilyas alaihissalam sebagai seorang hamba pilihan Allah, seorang nabi yang saleh dan termasuk di antara orang-orang terbaik yang ditinggikan derajatnya. Penyebutan namanya di dalam kitab suci adalah sebuah penegasan abadi atas statusnya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain di masanya." Quran Surah Al-An'am, ayat 86. Namun, baik Al-Quran maupun hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan rincian spesifik mengenai peristiwa di akhir kehidupan Nabi Ilyas alaihissalam. Untuk memahami babak penutup dari perjalanan hidup beliau, para ulama dan ahli sejarah Islam, termasuk Imam Ibnu Katsir, merujuk pada kompilasi riwayat-riwayat sejarah yang menjelaskan keadaan Bani Israel pada masa itu dan apa yang terjadi setelah sang Nabi wafat. Sebagaimana dicatat oleh para sejarawan, Nabi Ilyas alaihissalam dianugerahi oleh Allah umur yang sangat panjang. Beliau hidup di tengah-tengah kaum Bani Israel selama beberapa dekade, melanjutkan tongkat estafet dakwah yang sebelumnya diemban oleh gurunya, Nabi Ilyas alaihissalam. Selama masa hidupnya, beliau menjadi pilar utama keimanan dan stabilitas bagi kaumnya. Beliau tak kenal lelah menyeru mereka untuk senantiasa berpegang teguh pada ajaran tauhid, menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa, dan menjalankan syariat yang termaktub dalam kitab Taurat. Beliau menjadi hakim yang adil, penasihat yang bijaksana, dan pemimpin rohani yang dihormati. Selama Nabi Ilyas alaihissalam masih berada di tengah-tengah mereka, keberadaannya menjadi benteng yang menghalangi Bani Israel untuk kembali secara massal kepada kemusyrikan dan perbuatan keji yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Meskipun benih-benih pembangkangan dan kecenderungan untuk menyeleweng selalu ada dalam watak mereka, kewibawaan dan bimbingan Nabi Ilyas alaihissalam berhasil meredam gejolak tersebut. Ia adalah pelita terakhir dari generasi nabi-nabi besar yang membimbing mereka secara langsung setelah era Nabi Musa, Harun, Daud, dan Sulaiman alaihimussalam. Setelah menunaikan tugasnya di dunia dengan sempurna dan mencapai usia yang sangat lanjut, tibalah saatnya bagi Nabi Ilyas alaihissalam untuk kembali ke haribaan Rabb-Nya. Imam Ibnu Katsir dan para ahli sejarah lainnya mencatat bahwa akhir hidup Nabi Ilyas alaihissalam berjalan dengan tenang. Beliau wafat secara alami karena usia tua, di tengah-tengah kaum yang telah beliau bimbing seumur hidupnya. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau wafat karena dibunuh atau diusir oleh kaumnya, sebagaimana yang menimpa banyak nabi Bani Israel lainnya di kemudian hari. Wafatnya beliau menandai akhir dari sebuah era. Dengan berpulangnya Nabi Ilyas alaihissalam, Bani Israel kehilangan saus spiritual mereka. Cahaya kenabian yang terang benderang dan telah membimbing mereka selama puluhan tahun itu pun padam. Kepergian beliau meninggalkan kekosongan yang sangat besar. Tak ada lagi sosok nabi yang dihormati dan disegani yang dapat mencegah mereka dari hawa nafsu dan kesesatan. Momen wafatnya Nabi Ilyas alaihissalam menjadi titik balik yang tragis dalam sejarah Bani Israel. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dengan sangat gamblang apa yang terjadi setelah Nabi Ilyas alaihissalam wafat. Sejarah seolah berulang, namun kali ini dengan tingkat kerusakan yang jauh lebih parah. Bani Israel dengan cepat melupakan ajaran dan nasihat Nabi mereka. Peristiwa-peristiwa besar yang penuh dosa mulai terjadi secara terang-terangan di antara mereka. Mereka kembali mendirikan patung-patung berhala dan menyembahnya. Ajaran tauhid yang murni ditinggalkan, dan mereka kembali terjerumus ke dalam lembah syirik. Perjanjian-perjanjian dengan Allah mereka ingkari. Dosa-dosa besar, ketidakadilan, penindasan terhadap kaum lemah, dan perbuatan keji merajalela di seluruh lapisan masyarakat. Persatuan yang pernah ada di masa Nabi Ilyas alaihissalam hancur lebur. Mereka terpecah menjadi berbagai kerajaan dan kelompok yang saling berperang satu sama lain, menumpahkan darah sesama saudara mereka. Yang paling parah, setelah wafatnya Nabi Ilyas alaihissalam, Allah masih terus mengirimkan nabi-nabi lain untuk mengingatkan mereka. Namun, hati Bani Israel telah mengeras seperti batu. Mereka bukan hanya menolak seruan para nabi tersebut,
Tetapi mereka mulai berani mendustakan, menganiaya, dan bahkan membunuh para utusan Allah itu dengan kejam. Perilaku inilah yang menjadi salah satu dosa terbesar Bani Israel yang sering dikecam di dalam Al-Quran. Akhir hidup Nabi Ilyas alaihissalam, dengan demikian, bukanlah sekadar kisah tentang wafatnya seorang individu. Ini adalah kisah tentang berakhirnya sebuah zaman penjagaan ilahiyah, yang kemudian disusul oleh zaman kemunduran total suatu kaum yang memilih untuk berpaling dari petunjuk setelah bukti-bukti yang jelas datang kepada mereka. Wafatnya beliau menjadi penanda dimulainya salah satu periode tergelap dalam sejarah Bani Israel, sebuah periode yang penuh dengan pertumpahan darah, kemaksiatan, dan pembunuhan terhadap para nabi.